Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami boleh merayakan, mengagumi, dan menjadi seperti Bunda Maria. Setiap Sabtu kami merayakan peringatan Santa Perawan Maria untuk membuat kami sendiri seperti Maria dalam hidup kami. Dan kami tidak hanya meminta, memohon, tetapi memiliki sifat karakter keutamaan Bunda Maria. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari Sabtu kita mempunyai tradisi untuk merayakan peringatan Santa Perawan Maria. Dan itu diminta oleh Bunda Maria sendiri dalam berbagai penampakan-penampakannya. Kenapa Bunda Maria meminta kita mendoakan hari Sabtu? Karena hari Sabtu adalah hari di mana Bunda Maria memberikan rahmat secara khusus kepada para imamnya, kepada orang kudus, kepada siapapun juga. Ya. Nah, hari ini dalam bacaan Injil kita diingatkan akan satu hal penting, yaitu berdoa terus-menerus. Seorang janda yang terus datang kepada hakim untuk membenarkan, membebaskan dia dari segala tuduhan-tuduhan yang terjadi padanya. Dan akhirnya hakim itu juga memenuhi permintaan itu karena tidak ingin diganggu terus-menerus oleh wanita itu, oleh janda tersebut. Saudara, berdoa terus-menerus, apakah mungkin? Mungkinkah kita berdoa terus-menerus? Mungkinkah kita membaktikan waktu kita hanya untuk berdoa? Mungkin kalau kita menganggap doa itu sebagai datang ke gereja, ya berdoa dengan mulut, berdoa dengan, hampir tidak mungkin karena kita harus bekerja. Kita harus melakukan tindakan-tindakan sehari-hari. Jadi hampir tidak mungkin kita berdoa terus-menerus, hampir tidak mungkin. Tapi kita harus melihat doa itu sebagai sebuah apa? Doa itu sebagai suatu sikap batin, sikap hati untuk mempersembahkan dan memuji Tuhan setiap waktu dan setiap saat. Karena itulah maka doa harus dimengerti dengan lebih jelas. Ketika kita hanya berdoa ke gereja, atau doa rosario, atau doa apa yang secara fisik, secara lahiriah dapat kita lakukan. Meskipun itu benar, tapi hampir tidak mungkin terus-menerus kita berdoa. Saya mengajak Anda untuk melakukan doa terus-menerus ini seperti ini, saudara. Di tangan saya ini adalah rosario. Kita semua tahu itu. Tapi rosario ini tidak hanya kita pakai seperti kita mendoakan rosario, betul. Tapi rosario ini juga menjadi alat kita untuk berdoa secara mendalam supaya roh Tuhan nanti juga berdoa untuk kita. Bagaimana caranya? Nah, pakailah rosario ini. Ya, kalau Anda bisa doa harus rosario seminggu sekali lah paling tidak. Bersama keluarga Anda, istri, suami, dan anak-anak. Berdoa rosario setiap hari menjadi kekuatan kita. Seandainya tidak bisa berdoa rosario, pakailah ini, biji-biji ini. Tuhan Yesus kasihinlah aku orang berdosa. 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 Lingkari ya doa ini dengan doa singkat itu. Ya, bisa saja doa itu bisa kita ubah. Tuhan Yesus berbelas kasihilah kepada hamba-Mu. Tuhan Yesus berbelas kasihilah kepada hamba-Mu. Tuhan Yesus ampunilah dosa-dosa kami. Tuhan Yesus doakanlah orang-orang yang kucintai. Tuhan Yesus ampunilah mereka. Tuhan Yesus berbelas kasihilah pada mereka. Dan seterusnya, Tuhan Yesus berbelas kasihilah pada mereka. Kita ulang 2 kali putaran atau 3 kali putaran. Supaya apa? Jadi doa itu ada beberapa lapisan, saudara. Doa lapisan pertama adalah lapisan dengan mulut. Doa yang fisik, doa yang seringkali kita lakukan. Bahwa kita bla 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 bla. Doa dengan pikiran, dengan hati, dan doa dengan roh dan kebenaran. Jadi untuk memasuki doa dalam roh dan kebenaran, kita harus mulai dulu dengan doa dengan mulut. Doa dengan pikiran, doa dengan hati, doa dengan batin kita. Nah, apa artinya? Setelah itu kemudian lama-kelamaan kalau kita praktekkan seperti terus-menerus dengan mulut, dengan pikiran, dengan
dengan emosi, ya, tapi juga harus dengan roh. Yaitu roh, di mana nanti roh dalam diri kita yang berdoa untuk kita. Ya, jadi langkah-langkah awal ini adalah 1, 2, 3 yang berpusat pada diri sendiri, akhirnya berpusat kepada Roh Kudus sendiri. Santo Paulus mengatakan roh dalam diri kita berdoa untuk kita. Nah, itulah caranya. Bagaimana cirinya bahwa roh kita berdoa untuk kita, Roh Kudus dalam diri kita berdoa. Kita berdoa tidak dengan terpaksa. Ya. Kita berdoa, suka berdoa. Kita suka untuk datang ke gereja. Kita suka untuk melakukan segala sesuatu secara spontan, kita jalani dengan nyaman. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah doa Anda lakukan dengan senang hati, dengan gembira, dengan sukacita? Ataukah sesuatu yang terpaksa? Nah, disitulah ukuran kita bahwa kita berdoa, roh dalam diri kita berdoa untuk kita. Sekali lagi, roh dalam diri kita berdoa untuk kita. Itulah saudara, panggilan kita sebagai orang Katolik adalah supaya roh dalam diri kita berdoa untuk kita. Berdoa untuk siapa saja. Dan itu dilakukan dengan penuh kenyamanan, penuh keenakan, penuh kesegaran. Maka berdoa terus-menerus. Bukan hanya dengan mulutku, bukan hanya dengan pikiranku, bukan hanya dengan hatiku, tapi dalam roh dan kebenaran. Inilah saudaraku terkasih, doa terus-menerus. Anda bekerja sebagai apa saja, entah di pasar, di toko, dimanapun, di kantor, hati Anda berdoa untuk Anda. Semoga saudaraku terkasih, kita memulai doa kita dengan doa yang 1, 2, 3 itu. Kita mulai saja. Ya, doa, Tuhan Yesus kasihilah aku orang berdosa, Tuhan Yesus kasihilah aku orang berdosa, ampunilah aku orang berdosa. Ini doa yang dari diri kita sendiri. Ya, dengan pikiran kita, Tuhan Yesus ampunilah orang-orang yang bersalah padaku, maafkanlah dia. Tuhan Yesus kemudian ampunilah dosa-dosaku dengan semangat, dengan penuh kerendahan hati. Semoga Tuhan membimbing kita untuk berdoa terus-menerus. Memulai hidup kita dengan doa terus-menerus. Lama-kelamaan hidup kita menjadi hidup yang penuh kasih, penuh kelimpahan. Sekali lagi saudara, mari kita berdoa bukan karena terpaksa, bukan karena keinginan kita, tetapi keinginan roh dalam diri kita. Tuhan memberkati Anda. Semoga hidup kita penuh dengan Roh Kudus yang membimbing dan menuntun kita untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus. Berkat Tuhan atas Anda dan semua. Tuhan memberkati Anda. Semoga Rosario ini menjadi tanda di mana kita berdoa terus-menerus. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.